Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini dengan saya Farid Rafif Tito. Di sini saya akan membahas terkait the human body inside the blood atau apa yang ada di dalam darah. Nah, di sini saya membahas tentang darah untuk mengkaitkannya dengan filsafat kesatuan ilmu bahwa berdasarkan apa yang telah kita temukan dengan ilmu modern terkait darah itu sebenarnya sudah sempat dijelaskan dalam Al-Quran dan bagaimana mengkaitkannya dalam dunia sehari-hari. Nah, karena itu mari kita masuk ke dalam pembahasannya. Let's go. Nah, yang pertama sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu apa itu darah. Nah, darah adalah cairan yang terdapat pada semua makhluk hidup yang kita tahu. Darah itu berupa suatu suspensi sel dan fragmen sitoplasma di dalam cairan yang disebut plasma. Nah, fungsi utama dari darah sendiri adalah mengangkut oksigen yang diperlukan oleh sel-sel dalam seluruh tubuh. Dan darah juga bertugas untuk menyuplainya. Selain oksigen juga, darah itu juga bertugas untuk menyuplai zat-zat yang dibutuhkan oleh seluruh sel yang ada di dalam tubuh. Jadi, darah itu berfungsi sebagai aliran, ya. aliran yang aliran suplai yang memberikan seluruh hasil metabolisme ke dalam tubuh. Selain itu juga, darah itu mengandung berbagai penyusun sistem imun yang bertujuan untuk mempertahankan tubuh dari berbagai penyakit. Sehingga tanpa adanya darah, maka tubuh akan kehilangan fungsinya karena kekurangan nutrisi dan daya tahan tubuh yang terdapat di darah. Apabila darah rusak, berarti alurannya tersendat atau bahkan rusak juga. Sehingga tubuh tidak dapat menerima nutrisi sesuai yang diperlukan. Nah, oleh karena itu, darah merupakan simbol suatu kehidupan. Hal ini telah disebutkan sedari awal. Sebenarnya di dalam Al-Quran surah Al-Alaq yang berbunyi, "Khalaqal insana min alaq." Artinya, dia, Allah, telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Nah, yang dapat bisa kita ulik lagi, uniknya adalah warna yang ada di darah. Sebenarnya pada umumnya yang telah diteliti oleh para saintis-saintis atau ilmu modern pada umumnya dan bisa kita lihat itu darah adalah berwarna biru. Mohon maaf, berwarna merah. Nah, hal ini dikarenakan adanya hemoglobin dalam sel darah. Hemoglobin ini mengandung besi yang dapat berikatan dengan oksigen. Nah, besi ini ketika berekatan dengan oksigen memiliki energi tertentu sehingga dia menyerap cahaya tertentu dan memantulkan cahaya tampak yang berupa cahaya berwarna merah sehingga darah itu tampak merah terang atau merah tua tergantung kadar oksigen yang ada di dalamnya. Nah, namun begitu di negara kita atau di Indonesia itu juga populer terkait darah biru. Lalu, apa sebenarnya yang dimaksud darah biru tersebut? Ya, mari kita lihat pembahasan untuk topik ini pada video berikut. Istilah darah biru ini kerap dipakai untuk menandai status sosial keturunan bangsawan atau ningrat. Nah, istilah tersebut merupakan simbol budaya daerah Indonesia yang masih kental dengan adat kerajaan seperti Yogyakarta, Surakarta, Palembang, dan banyak daerah lainnya. Nah, istilah darah biru ini masih umum di masyarakat karena masyarakat masih segan atau masih hormat dengan para daerah bangsawan atau keturunan asli ini. Karena bangsawan pada saat ini pun masih menjaga nilai luhur etika yang dimiliki dari zaman-zaman dulu. Nah, pada mulanya istilah darah biru ini merupakan adat istiadat yang diambil dari bangsa Eropa, lebih tepatnya Spanyol yang sempat masuk ke daerah Indonesia. Nah, pada saat itu di Spanyol, darah biru ini merujuk pada bangsawan Spanyol yang memiliki pembuluh darah yang tampak kebiruan karena lebih sering bekerja di dalam ruangan. Nah, ketika pada masa itu Spanyol masuk, Indonesia masih memiliki banyak kerajaan-kerajaan di dalamnya sehingga istilah ini populer pada saat itu dan menyebut bangsawan kerajaan seperti Majapahit, Mataram, Sriwijaya dan lainnya itu disebut darah biru dan masih populer sampai sekarang.
Lalu pertanyaannya, apakah darah bangsawan yang masih manusia tersebut benar darahnya itu bisa berwarna biru? Warna darah dalam Al-Quran sendiri itu tidak ada ayat yang secara langsung menjelaskan warna darah itu seperti apa. Apalagi terkait hubungannya dengan kedudukan ataupun derajat antar sesama manusia berdasarkan perbedaan warna darahnya. Nah, Al-Quran hanya menyebutkan dalam surat Al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi yaitu ya ayuhan nasu inna khalaqnakum mal zakari wa unsa wa ja'alnakum su'uba wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya wahai manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, pada surat ayat ini Allah menjelaskan bahwa perbedaan derajat atau kedudukan antar sesama itu dibedakan dari ketakwaan dan imannya. Nah, namun apabila kita pelajari lagi bahwa tadi kita sempat singgung warna terkait darah biru yang terdapat di nilai budaya Indonesia itu merujuk pada nilai bangsawan. Nah, nilai bangsawan ini sampai eksis sampai sekarang karena masyarakat masih percaya atas budi luhur yang dimiliki dari para bangsawan-bangsawan ini karena memiliki keturunan asli dari kerajaan yang memiliki eh, nilai etika yang sangat dijunjung tinggi. Nah, nilai etika ini sangat berkaitan erat dengan ya, takwa seseorang. Apabila seseorang itu bertakwa kepada Allah, tentunya nilai luhur yang ada di diri dia, dia akan mencontoh eh, nilai-nilai luhur yang dicontohkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga nilai budaya yang di Indonesia ini sebenarnya eh, juga telah dijelaskan oleh di dalam Al-Quran bahwa orang yang paling bertakwa, beriman, yang berbudi luhur itu akan lebih dihormati, akan lebih disegani dan akan banyak mendapatkan